Pelan tapi pasti Khilafatul Muslimin ini kemudian menyiapkan berbagai macam strukturnya yang kita tahu kita bahas hari ini sudah sempat saya ulang-ulang berkali-kali juga bagaimana mereka memiliki sekolah SD, SMP sampai tingkat perguruan tinggi tentunya untuk bisa menanamkan ideologi ini kepada anak dari usia dini untuk bisa direkrut menjadi anggota mereka dan juga memperjuangkan dan nanti meneruskan paham-paham seperti ini. Atau jangan-jangan juga mereka sudah menyiapkan struktur lainnya termasuk militer atau setidaknya punya prajurit sendiri, Mas? Walau alam saya belum mendapatkan bukti yang pasti, tetapi ada kawan cerita yang bisa dipertanggungjawabkan. Di Lampung mereka sudah sudah melakukan ada yang namanya tadrib askari ya. Tapi saya rasa hampir semua jamaah-jamaah yang kemudian terafiliasi kepada NII tadinya, itu rata-rata mereka punya paramiliter. Karena memang kan DI itu kan bukan cuma DI Darul Islam, tapi ada TII, ada Tentara Islam Indonesia atau NII Negara Islam Indonesia. Tentu mereka nggak cuma punya menteri, tapi juga punya panglima. Apalagi kita lihat di Khilmus ini ada 3 alumni Afghanistan. Kebanyakan para amir wilayah di beberapa daerah pernah terlibat kasus subversif di zaman Orba misalnya seperti itu. Artinya kelompok-kelompok yang pernah terafiliasi dengan NII kemungkinan besar ya 50-60% mereka punya paramiliter, punya askarnya, punya tanzim khos. Nah ini yang harus diperdalam oleh kepolisian. Apakah ada atau tidak? Tapi saya tidak bisa menjamin ya. Tapi informasi mereka sudah ada melakukan hal itu. Baik, gitu. Ini mungkin juga bisa ditambahkan informasi mengenai ini dari Mas Kan, mungkin Mas Kan ada catatan tersendiri. Ya, gerakan ini memang secara militeran senjata mungkin belum, tapi di Lampung mereka sudah pelatihan-pelatihan di tiap kabupaten, bahkan di beberapa daerah di kampung khilafahnya ada bela diri yang mereka katakan persiapan untuk perang. Walaupun sebenarnya lucu juga, orang sudah bicara tentang nuklir, ini masih bicara pencaksilat. Kalau olahraga mungkin oke, tapi kalau untuk persiapan perang ini kan sebenarnya lucu, tapi ini nyata. Tapi yang menjadi persoalan penting adalah menurut saya kelompok Khilafatul Muslimin ini menurut saya menjadi pembuka untuk kelompok lain. Karena hari ini tadi yang menyampaikan paham khilafah ada banyak. Jadi kelompok-kelompok khilafah yang sebelumnya sudah ditindak, Hizbut Tahrir, FPI, terus Ikhwanul Muslimin. Termasuk tadi yang saya sebut juga, kelompok Salafi Wahabi ini juga banyak. Dan fenomena ini banyak di aparat kita, ini juga menurut saya menjadi evaluasi di kalangan aparat, baik TNI maupun Polri. Kelompok yang mungkin pernah ramai, jumlahnya tidak sedikit. Polri Cinta Sunnah itu 175.000 anggota. Ini bahaya sekali. Mereka yang mudah sekali menyalahkan, bid'ah, sesat, dan mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pandangan dengan inilah. Ini kan bagaimana menindak keluar ketika di internal saja misalnya banyak persoalan-persoalan yang belum selesai. Karena ini dilematis, mereka selalu mengatasnamakan agama. Memang secara ritual formal, orang-orang ini cenderung lebih rajin ibadah, dengar azan langsung ke masjid. Namun ketika bicara tentang akhlak kepada masyarakat, termasuk tadi insubordinasi dengan pimpinan, melawan pimpinan, termasuk menganggap negara, menganggap orang lain yang berbeda itu salah. Bahkan beberapa hal yang unik, misalnya di kalangan kepolisian, ini kan menyanyi haram. Jadi aparat polisi itu ketika menyanyi Indonesia Raya, setelah itu istighfar, mohon ampun kepada Allah, kata telah melakukan dosa, menyanyi haram. Nah ini kan juga menurut saya tidak tidak pas ya kalau di kalangan aparat kepolisian. Jadi kita berharap ini menjadi otokritik buat kita semua bahwa di negara kita ini ada yang salah. Mari yang waras ini jangan diam. Karena ini radikalisme yang mengatasnamakan agama seolah-olah ini kan identik dengan agama Islam. Karena yang mayoritas adalah agama Islam. Padahal mereka sekali lagi tidak mewakili agama apapun. Karena sejatinya berbicara agama, bicara tentang cinta kasih, bicara tentang akhlak yang bagus. Jadi ini yang akhirnya sebenarnya mereka telah membuat fitnah kepada agama itu sendiri. Bahkan ya mereka telah tadi mendistorsi, telah memanipulasi agama seolah agama menjadi, dan ngerinya menurut saya 2024 kelompok ini akan membuat konsep musuh bersama. Jadi apapun latar belakangnya, ketika punya musuh negara, ini tauhid, ini negara zalim, ya mereka akan bersatu dan akan bisa mengalahkan kita yang katanya mayoritas. Tapi faktanya mayoritas kita selama ini silent majority. Yang mayoritas diam. Lah mereka yang kecil ketika terorganisir akan bisa mengalahkan kelompok yang besar. Itu. Baik, Pak Nur Wahid mungkin terakhir penutup, silakan Pak. Sebagai kewaspadaan nasional ya untuk kita semuanya ya, karena ini akar radikal terorisme itu kan ideologi ya.
dan aksi-aksi terorisme itu bukan tujuan tapi salah satu strategi. Nah kebetulan kelompok Khilafatul Muslimin ini strateginya menggunakan pola dakwah, pendidikan dan tetap berbahaya karena juga merekrut, menggalang dana. Saat ini mereka mungkin tidak melawan dalam artian fisik terhadap negara karena masih minoritas ya. Tetapi kalau nanti dia sudah kuat, apalagi masif di dalam merekrut maupun penggalangan dana, kemudian mereka sudah kuat, ya potensi untuk angkat senjata dengan menggunakan strategi perang dan lain sebagainya. Dan ini harus menjadi kewaspadaan kita semuanya dan harapan kita semuanya, semoga negara ini segera mengeluarkan regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila untuk antisipasi jikalau kelompok Khilafatul Muslimin yang saat ini di atas permukaan kemudian dilakukan penegakan hukum dengan undang-undang pidana umum maupun undang-undang ormas, nanti mereka akan bergerak di bawah permukaan. Nah kalau tidak ada regulasi yang bisa digunakan untuk preemptive justice atau melakukan tindakan hukum terhadap aspek ideologinya, maka akan membahayakan untuk ketahanan nasional bangsa Indonesia, terutama membahayakan untuk eksistensi ideologi negara maupun integrasi bangsa Indonesia, sehingga kondisinya akan tidak stabil sehingga mengganggu jalannya pembangunan guna mencapai tujuan maupun cita-cita nasional. Saya kira begitu. Baik, Pak Nur Wahid, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya, termasuk juga tadi pesan pada masyarakat, agar masyarakat juga bisa mungkin sedikit mengetahui bagaimana identifikasi ciri-ciri dari organisasi-organisasi seperti ini. Mas Kestiawan juga terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami mengenai organisasi, demikian pula juga Mas Sofyan Sauri. Terima kasih untuk kedatangannya, informasinya bermanfaat insya Allah untuk masyarakat.